شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, jamaah Halaqah Sumiyah di kajian ilmu i'rab Al-Quran dan juga tadabbur tipis-tipis. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Semoga Allah senantiasa memberikan pemahaman kita dalam setiap apa yang kita kaji, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menjadi wasilah keberkahan pada kajian kita setiap harinya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai ayat yang ke-51 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Kita i'rab dulu. Wa idh, al-waw harfu 'atfin. Wawnya adalah huruf athaf. Mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Jadi menunjukkan ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Wa idh dzarfun lizamani. Di sini adalah dzaraf zaman, keterangan waktu. Yang mana waktunya adalah al-madhi. Al-madhi. Zamannya zaman madhi, zaman yang sudah terlewat. Mabniun 'ala sukuni, dia mabni sukun ya. Di sini mabninya sukun. Fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Kenapa dia menempati posisi nasab? Karena dia ma'tuhun 'ala wa id farqna. Dia diatofkan pada id farqna fil ayati al-karimati as-sabiqati, pada ayat sebelumnya. Kita lihat id farqna kemarin jadi apa dia mansubnya. Masih diatofkan pada id najaina ya. Jadi ngikut juga gitu. Ikut wa id najaina. Oke, ternyata diatofkan pada lafal nikmati ya. Yang mana nikmati kan sebagai apa? Sebagai maf'ul bih ya. Sehingga fi mahalli nasbin. Jadi wa id najainakum wa id faraqna wa id yang ayat 51 juga ya. Itu sama. Sama fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin. Karena saling mengatof. Ya, ngatof ke wa id faraqna. Wa id farqna ngatof ke wa id najaina. Jadi semuanya adalah fi mahalli nasbin. Lalu lafal wa'adna, wa'ada dan na. Wa'adna adalah fi'lu madhin yang mana mabnun 'ala sukuni, dia mabni sukun. Litisalihi bi dhamirin min dhamairi arafi al-mutaharikati.
dia mabni sukun karena bertemu dengan salah satu domir ya. Salah satu domir dari domir rafa mutaharikah, yaitu na. Wana, nanya di sini adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil pada fi'il madhi ini. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya. Nanya di atas alif, tetapi tidak boleh dizahirkan. Fi mahali rafin, nanya di sini dalam i'rab menepati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Berarti yang wa'ada ya, yang menjanjikan ya adalah kami Allah. Berarti fi'il dan fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il wa'adana di sini fi mahali jarin, menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Bi idzafati id ilaiha. Karena diidzafahkan ya id kepadanya. Maksudnya sebagai mudhof ilaihnya id. Jadi id tadi selain sebagai dzarf zaman ya fi mahali nasbin karena diatofkan, dia juga sebagai mudhof. Dan wa'adna jumlah fi'liyah ini sebagai apa? Sebagai mudhof ilaihnya id. Musa. Musa adalah maf'ulun bihi sebagai objeknya wa'adna. Yang awalun, yang pertama. Berarti maf'ul bihi-nya ada dua. Mansubun iromnya nasab bi fathatin muqaddaratin. Dia nasab tandanya fathah, tetapi fathahnya adalah muqaddarah. Dikira-kirakan ya, bukan di atas sinnya, tetapi kalau mi'rab itu di akhirnya ya, Musa, berarti di alifnya ya, alif yang bingong itu ya, alif layinah itu. Berarti fathahnya di situ gitu. Yang mana di muqaddarahkan, tidak boleh dizahirkan. Kenapa alasannya tidak dizahirkan? Muni amin zuhuriha at-ta'adzuru. Tidak boleh dizuhurkan, tidak boleh diperlihatkan, dinampakkan karena ta'adzur. Ta'adzur itu tidak mungkin ya, tidak mungkin alif berharokat. Wa huwa mamnu'un minas sarfi. Lalu Musa di sini ya, lafal Musa di sini termasuk isim ghairu munsharif ya, mamnu' minas sarfi ya. Isim yang tidak boleh disorf, tidak boleh dikasih tanwin. Ya. Jadi isim ghairu munsharif ada dua ciri. Yang pertama tidak boleh dikasih tanwin, yang kedua ketika dia majrur tandanya adalah apa? Tandanya adalah fathah. Makanya tadi tanda fathahnya muqaddarah kan, bukan kasrah muqaddarah kan, tapi fathah muqaddarah gitu. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Alasannya dia termasuk isim ghairu munsharif apa? Yang pertama lil alamiyati, karena dia Musa itu adalah bentuk alamnya. Musa, lafal Musa ini bentuk nama orang. Wal ajamati dan ajam. Ternyata Musa ini bukan nama Arab, tetapi nama ajam. Bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Arba'ina sebagai apa? Maf'ulun bihi tsanin. Maf'ul bihi-nya yang kedua. Dari apa? Dari wa'adna. Wa'adna itu mempunyai dua maf'ul bihi, yaitu Musa dan arba'ina. Mansubun i'rabnya pasti nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab arba'in ini adalah al-ya'u, memakai huruf ya. Kenapa memakai ya? Tidak memakai fathah. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakari as-salimi. Karena arba'in di sini mulhaq ya, mulhaq itu dipolakan sesuai dengan jamak mudzakkar salim ya. Karena jamak mudzakkar salim itu kalau nasab tandanya adalah ya. Lailatan adalah tamyizun, sebagai tamyiz ya. Yang mana tamyiz itu mansubun ya, pasti nasab i'rabnya. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathah atau fathah. Jadi tamyiz itu sebagai penjelas ya. Penjelas lafal yang belum jelas. Contohnya kami menjanjikan Musa 40 ya. 40 ini kan masih global kan, masih 40 apa? 40 sapi ya. 40 pengikut dan lain sebagainya, berarti masih umum gitu, masih global. Berarti sesuatu lafal yang belum jelas. Maka di sini dikasih apa? Lafal lailatan, arba'ina lailatan, 40 apa nih? Ya, lailatan malamnya ya. Berarti Allah menjanjikan Musa 40 malam. Setelah 40 malam itu akan dikasih apa? Dikasih kitab, yaitu
Taurat gitu. Berarti lailatin itu sebagai tamyiz yang mana menjelaskan apa? Menjelaskan lafal yang masih belum jelas. Tumma adalah harfu atfin, huruf ataf, yang mana mabniun al-fathi, dia mabninya apa? Fathah. Ittakhatum ya. Ittakhatum aslinya ittakhoda dan tum. Ittakhoda adalah fi'il madin. Fi'il madhi, kata kerja lampau, yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Aslinya ittakhoda litisolihi bi dhamirin min dhamairi ar-raf'i al-mutaharikati. Karena dia bertemu dengan salah satu dhamir rafa' mutaharikah, yaitu tum gitu. Seperti na tadi ya. Seperti na ya, tum, ti, ta ya. Tu, itu namanya dhamir rafa' mutaharikah. Posisinya sebagai apa? Sebagai fa'il gitu. Watum, tumnya di sini adalah dhamirun mutasilun. Dhamir yang mutasil, ya, dhamir yang nempel di fi'il madhinya. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun tum gitu kan. Alladzi qurika ila dhammi, yang mana aslinya tum tetapi dihidupin dengan harokat dhamah ya, menjadi tsumma takhattumul ya, mul ijlah ya. Harokat dhamah. Kenapa dihidupin dhamah? Man'an lil tiqai as-sakinaini, agar tidak bertemu dua sukun, yaitu sukunnya mim dan sukunnya lam. Fi mahali raf'in, tumnya di sini posisi i'rabnya sebagai apa? Fi mahali raf'in, menempati i'rab rafa sebagai fa'ilun, fa'ilnya, fa'il dari ittakhoda. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il ittakhotum fi mahali jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar. Kenapa? Wa'adna, karena dia diatofkan pada jumlah wa'adna, yang mana wa'adna tadi majrur kan, karena sebagai mudhof ilaihnya apa? Mudhof ilaihnya id kan gitu. Id mudhof ya, wa'adna sebagai mudhof ilaihnya, makanya fi mahali jarin. Kalau ittakhatum ya diatofkan pada lafal wa'adna, maka dia ikut apa? Ikut majrur juga gitu. Al-ijlah. Al-ijlah adalah maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya dari ittakhatum. Mansubun, i'rabnya pasti nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah fa'al fathatu fathah. Jadi al-ijlah. Min adalah harfu jarin mabniun as-sukuni. Min di sini adalah huruf jar mabni sukun. Min ba'dihi, ba'di adalah ismun majrun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarhi adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya min dan ba'di, muta'alikun bimahzufin, terkait pada lafal yang mahzuf. Apa itu yang mahzuf? Sebagai apa dia? Sebagai halun hal ya, berarti sebagai keterangan keadaan. Yang mana wasahibul hali ad-dhamiru fi ittakhatum. Yang mana yang mau dijelaskan keadaannya itu dhamir di ittakhatum ya. Berarti kalian mengambil ijel. Ijel itu anak sapi ya, sapi betina, anak sapi betina. Kalau bahasa Jawanya pedet ya. Kalian mengambil atau menjadikan pedet itu ya setelah dalam keadaan setelah Ba'dihi ya, ditinggal Musa sebentar gitu kan. Malah kalian menjadikan apa? Menjadikan pedet itu sebagai Tuhan sembahan. Lalu waba'di sebagai mudhofun. Waba'di juga selain majrur, selain dia majrur bimin, dia juga sebagai mudhof. Wal ha'u dhamiru mutasilun, haknya adalah dhamir mutasil. Yang mana mabniun ala kasri, dia mabni kasrah. Fi ma'ali jarin, dalam i'rab menempati rob jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya ba'di. Min ba'dihi. Setelah kepergian Musa. Wa antum al-wawu lil hali, wawunya adalah wawu hal. Jadi menjelaskan jumlahnya adalah jumlah apa? Jumlah hali. Harfun mabniun al-fathi, dia huruf mabni fath. Wa antum dhamirun munfasilun. Antum adalah dhamir munfasil, dhamir yang bisa berdiri sendiri. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Zalimuna khobarun ya, khobarnya antum.
Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi tanda dia rafa adalah al wawu, memakai huruf wawu, zalimuna. Wawu di situ. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakarin salimin, karena zalimun adalah bentuk apa? Jamak mudzakar salim. Maka ketika rafa tandanya apa? Tandanya wawu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari. Adapun jumlah mubtada' khabar antum zalimun fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Halun, sebagai hal ya. Berarti sebagai jumlah haliyah. Sebagai keterangan keadaan, ya. Menjelaskan apa tadi? Menjelaskan tumirtum ya. Antum ya. Berarti Bani Israel itu kan. Bani Israel. Berarti kalian dalam keadaan apa? Dalam keadaan dolim kan. Dolim karena menempatkan sesuatu tidak tempatnya ya. Wong barang ya, barang ya, yang mana di situ barang yang diciptakan malah disembah sendiri, itu kan dolim, mendolimi dirinya sendiri. Oke, di situ tadi ada takliknya ya, taklik lafal arba'in ya. Kita lihat takliknya. Kalimatu arba'ina, lafal kata arba'in ya. Arba'in itu fil ayati al karimati, di ayat ini laisat dorfan ya, bukan sebuah dorof, bukan sebagai dorof ya, bukan keterangan, bukan dorof zaman, bukan arba'in alayatan, bukan sebagai dorof. Di annahu yusayyiru al makna, kalau dia dijadikan dorof ya, maka maknanya menjadi apa? Menjadi wa'adnahu fi arba'ina lailatan. Maka kami menjanjikannya Musa ya, pada 40 malam. Ya, pada 40 malam. Fi arba'ina lailatan. Walaisal makna ala dzalik, dan maknanya itu bukan seperti itu. Wa inna ma'al makna, adapun maknanya artinya annal wa'da, janji Allah kepada Musa itu kana bitamami arba'ina lailatan, yaitu pas pada 40 malam gitu. Berarti Musa itu harus apa namanya, semacam datang dulu gitu ke Bukit Sinai ya, Bukit Tur Sina di situ di Mesir ya, harus di situ 40 malam gitu baru dikasih gitu, bukan menjanjikan gitu. Maksudnya gini, kalau andaikan maknanya sebagai dzorof, berarti Musa boleh dong apa namanya, tidak berangkat dulu gitu. Andaikan Musa, antar kamu datang ya tanggal apa namanya, kalau Anda dihitung apa namanya, dihitung hari ini, andaikan tanggal 1 September ya kan, 1 September kamu datangnya tanggal 10 November, Oktober ya. Berarti kan itu 40 hari pas, kamu dalam waktu 40 hari itu datang malam, 40 malam itu datang ke sini, akan saya kasih apa? Taurat. Nah, maknanya bukan itu. Kalau dzorof berarti maknanya seperti itu, berarti boleh tinggal di rumah bersama apa namanya, Bani Israel. Lalu ketika tanggal 10 ya, maka dia boleh datang gitu, karena 40 malam. Tetapi maknanya itu sebagai maf'ul bih, arba'in di sini sebagai maf'ul bih, sehingga maknanya dia harus apa? Harus datang ke Bukit Tur Sina itu ya, Sinai di situ selama 40 malam ya. Ibaratnya kita inilah ya, kita ada kayak semacam mondok gitu kan. mondok 40 itu baru dikasih ijazah kan gitu ya, dikasih ijazah 40 malam di sini kan, mondok dulu. Nah, ketika sudah sampai 40 malam kamu dapat ijazah kayak gitu. Nah, tetapi kalau di sini jadinya apa? Yaitu kitab Taurat. Nah, jadi maknanya arba'in ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Lidzalika kana i'rabu wa lidzalika kana i'rabul kalimati ala annaha maf'ulun bihi tsanin. Maka i'rabnya dijadikan sebagai maf'ul bih yang kedua, bukan sebagai apa? Lalu taklik di lafal ittakhadha ya, ittakhadum tadi ya. Al fi'lu ittakhadha ya ta'addi ila maf'ulaini. Jadi ittakhadha itu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan maf'ul gitu. Jadi fi'il kan ada ini, lihat dia butuh objek atau tidak. Itu ada dua. Ya, yaitu fi'il muta'addi dan fi'il lazim gitu. Kalau fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh objek. Contohnya
Qoma Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Nah, ini kan berarti fi'il lazim, koma ini. Koma itu fi'il lazim. Sehingga tanpa objek pun dia menjadi kalimat yang sempurna. Kalimat yang memahamkan. Asli taksir ini singanu sama ini. Tapi kalau muta'adi harus ya, muta'adi itu harus dia membutuhkan maf'ul. Nah, tetapi kalau itakhoda tidak hanya satu maf'ul, tetapi maf'ul lain dua. Ya, maksudnya kuwi piye? Izin Ustaz, izin. Mohon diaktifkan audionya. Tadi saya salah klik. Mau nonaktifkan salah satu peserta, tapi ya Ustaz, maaf. Oke, sudah. Tadi sampai di film tadi. Oke, Ustaz, sudah. Oke. Lalu, kalau di sini itu diiktisor. Cuman didohirkan cuma satu maf'ulnya saja. Ala ayyakuna asani muqaddaron. Maf'ul yang kedua itu dimuqaddarkan. Ya. Natawassalu ilahi minal ma'ala nafsahu. Wa takdiru fil ayati al-karimati. Jadi takdirnya ayat ini ya, tsumma takhottum al-ijla ilahan. Kemudian kalian menjadikan ijl, menjadikan patung pedet ya, patung anak sapi ya. Nah, itu sebagai apa? Ilahan, sebagai Tuhan. Nah, gitu. Bukan cuman mandek di ijl saja ya. Tsumma takhottumul ijla. Kemudian kalian menjadikan ijl. Menjadikan patung anak sapi. Dijadikan apa? Kan masih umum kalau gitu kan. Dijadikan perhiasan, dijadikan kenang-kenangan, dijadikan apa kan masih luas itu. Nah, di situ harus ada maf'ul yang kedua yaitu ilahan. Mereka menjadikan ijl itu sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Wa ilahan huwa al-maf'ulu ats-tsani. Maka ilahan yang dimuqaddarkan itu sebagai maf'ul yang kedua ya fi hadza at-takdir ya. Maf'ul kedua bagi lafaz itakhoda. Baik, kita tadabbur dulu ya. Saya akan membaca tafsir Al-Baghawi ya. Nah, tafsir Al-Baghawi ini namanya Ma'alim At-Tanzil ya. Oke. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan wa dzalika anna bani Israila lama aminu min aduhim wa taqul misra lam yakun lahum kitabun wala syari'atun yantahuna ilaihima. Jadi Bani Israel itu ya saat masih di Mesir ya, masih di bawah penjajahan Firaun ya, masih menjadi budak di sana. Mereka belum mempunyai kitab panduan gitu ya. Belum mempunyai kitab panduan yang memandu tentang syariatnya dan lain sebagainya. Belum ada gitu. Fawa'adallahu Musa ayunazila alaihi at-Taurata. Kemudian Allah menjanjikan kepada Musa akan menurunkan sebuah kitab yang namanya Taurat yang gitu. Sebagai kitab panduan buat mereka gitu. Buat Bani Israel. Faqala Musa liqaumihi. Kemudian Musa sampaikan ya kabar itu ke kaumnya. Inni dzahibun limiqati rabbikum. Atikum bi kitabin fihi bayanun ma ta'tuna wa ma tadruna. Wa wa'adahum 40 lailatan. Jadi ketika sudah dijanjiin Allah itu, dikasih wahyu Allah, Musa, kamu akan saya kasih Taurat ya. Kamu datang ke sini kan, ke Sinai, Bukit Tur Sinai itu di Mesir. Kemudian ketika mendapatkan janji Allah seperti itu, disampaikan kabar itu kepada apa? Kepada kaumnya. Ini dzahibun limiqati rabbikum. Saya akan pergi ke suatu tempat yang mana tempat itu Allah akan memberikan kitab kepadaku sebagai apa? Sebagai panduan bagi kita semuanya. Bayanun matatuna wa matathruna. Wa wa'adahum 40 lailatan. Tetapi Allah menjadikan 40 malam gitu. Berarti agak lama gitu. Kamu sabar ya, jangan ini gitu. Jangan balelo lagi gitu. Karena Bani Israel itu orangnya seperti itu gitu. Orangnya gampang balelo gitu kan. Hati-hati, ini cuma 40 malam lah, 40 hari itu nggak lama ya. Kamu yang baik ya, di sini ya, ditemenin Harun kan gitu. Nah, dititipin kaumnya itu kepada adiknya yaitu Nabi Harun. Salasina min dil qa'dah, dil qa'dah. Jadi 40
malam itu 30 hari di Dzulqa'dah ya. Yang Dzulqa'dah kan ada 30 ya. Wa asron min Dzulhijjah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, itu ya. Makanya tadi yang dalam ayat tadi maksudnya arba'ina lailatan itu bukan sebagai dzarab. Kalau sebagai dzarab berarti Musa tetap sama itu ya, masih di rumah gitu. Ketika tanggal 10 Dzulhijjah baru datang. Nah, itu ketika kita jadikan dzarab. Tetapi kalau maf'ul bi, ya Musa harus datang saat itu gitu. Sampai di situ 40 hari dari Dzulqa'dah lewat, lalu masuk Dzulhijjah sampai tanggal 10 baru dikasih gitu. Wastahlafa alaihim akhahu Harun. Maka Nabi Musa titip kepada Harun ya untuk jagain kaumnya. Falamma ata al-wa'tu ja'a Jibril ala firosin. Jadi ketika sudah janji itu kan, sudah Musa mau berangkat gitu kan, mau berangkat itu dijemput. Dijemput siapa? Yang jemput bukan ajudan, bukan apa. Yang jemput adalah Jibril gitu. Luar biasa. Malam atal waktu ja'a Jibrilu ala farosin, membawa kuda. Jibril dengan kudanya. Yukol lahu farosul hayat. Yang mana kudanya itu namanya farosul hayat. Faros itu kuda, hayat kehidupan gitu. La yusibu syai'an ila khuyiyah. Jadi kuda itu luar biasa. Apapun yang kena, yang diinjek atau disenggol itu menjadi hidup gitu. Andikan ada sesuatu, andikan apa, patung atau apa gitu, mainan gitu, disenggol gitu, jadi hidup ya. Namanya farosul hayat gitu. La yusibu syai'an, ketika dia mengenai sesuatu apapun ya illa khuyiyah, maka dia menjadi hidup. Lihat Nabi Musa ila Rabbi, yang mana faros itu ya yang menjemput Musa ya, tidak dijemput dengan mobil Alphard atau mobil yang bagus-bagus ya, tetapi luar biasa ya, faros yang sangat luar biasa, namanya faros al-hayat. Falamma ra'ahu Samiri, tetapi ada orang yang melihat ini yang namanya Samiri ini. Nah, Samiri itu orang yang salah satu kaumnya, ya. Tetapi dia itu mbalelo orangnya itu, ya. Karena dia itu sebenarnya orang kafir tapi pura-pura munafik, berarti kan orang munafik. Ya, aslinya di dalamnya itu kafir, tetapi mendohirkan keimanannya. Ketika Samiri lihat, oh Musa nih, ya diboncengin kuda faros ya. Ini kudanya Jibril kan sangat luar biasa. Wa kana rajulan so'igon. Samiri ini adalah laki-laki yang so'igon, tukang apa ya? Tukang perhiasan ya. Kalau di Indonesia apa namanya? Yang bisa membuat emas jadi bentuk-bentuk apa kayak gitu. Itu namanya so'igon ya. Min ahli Bajarma. Dia dari ahli penduduk Bajarma. Wa ismuhu Miho. Namanya itu Miho. Ya, Miho namanya ya. Qala Ibnu Abbas. Kalau menurut Ibnu Abbas, ismuhu Musa ibnu Mudhafir. Tetapi kalau menurut Ibnu Abbas ya, Samiri itu nama aslinya adalah Musa bin Mudhafir. Wa qala Qatadah. Kalau menurut Qatadah, kana min Bani Israil min qabilah yuqalu laha Samir. Jadi laki-laki ini yang julukannya Samiri itu, dia adalah ya salah satu orang dari kabilah suku Samiro gitu. Makanya dinamakan nama Samiri. Wa kana munafiqon azhara il Islam. Dia itu termasuk orang munafiknya, orang munafik yang mendohirkan keislamannya. Dia itu iman ya. Dia itu Islam, yang mengaku bahwa ya pengikutnya Musa kan gitu. Wa kana min qaumi ya'buduna al-baqar. Padahal dia itu termasuk kaum yang menyembah bakor, menyembah sapi gitu. Karena zaman ini ya, zaman di Mesir itu, karena orang-orang Mesir itu sudah paganisme gitu. Orang penyembah kayak patung-patung dan sebagainya ya. Ya, orang-orang yang menyembah bukan agama tauhid. Padahal Bani Israel itu kan keturunan siapa? Keturunan Yakub, yang mana agamanya adalah agama tauhid. Karena mereka sudah berbaur, sudah sering muamalah ya, sama orang Mesir, sehingga terpengaruh gitu. Karena di zaman dulu itu ya orang-orang Mesir ya ini paganisme gitu, menyembah selain Allah. Mereka juga salah satunya menyembah apa? Menyembah bakor. Gitu.
Falamma ra'a Jibril ala dzalikal farosi, ketika Samiri itu melihat Jibril, berarti Jibril saat itu ini ya, berarti menampakkan wujudnya sebagai seorang laki-laki. Kalau andaikan dia menampakkan sebagai malaikat ya nggak bisa kelihatan. Ya, seperti ketika ceritanya di hadis yang menjelaskan tentang Jibril berburu sama Nabi Muhammad, itu kan para sahabat melihat dalam bentuk siapa? Dalam bentuk laki-laki kan, mengajarkan tentang Islam, iman dan ihsan kan. Nah, saat itu Jibril mendo, bahasa Jawanya itu mendo itu berubah wujud ya, berubah wujud sebagai seorang laki-laki ya, sehingga bisa dilihat orang gitu. Falamma ra'a Jibrila ala dzalika al-faros, naik kuda, Jibril naik kuda dalam keadaan seorang laki-laki itu, wa ra'a mawadi'a qadimal faros tahduru fil hal. Jadi asarnya kan kuda itu kan kalau nginjek tanah kan biasanya ada asarnya kan, ada telapaknya itu, ada bekasnya. Nah, itu udah tahu gitu. Karena itu faros yang tidak biasa faros gitu. Kalau faros telapaknya pun ya bekasnya itu tidak ada asarnya apapun gitu. Tetapi kalau faros hayah itu tadi sesuatu yang bisa mengena itu, asarnya itu bisa hidup kan gitu. Maka dia langsung langsung mengambil gitu. Ya. Maka ketika dia lihat langsung buru-buru diambil segenggaman. Fa akhadha qabdatan min turbah. Berarti mungkin dia jarannya itu, kudanya itu ketika diem gitu kan. Ketika dia mau dinaikin Musa ya, langsung bisa jadi terbang gitu. Karena maudiknya tadi yang diincar ya. Yang diincar siapa? Samiri itu langsung buru-buru diambil gitu, segenggaman dari tanahnya. Min turbatin akhiri farosi Jibril gitu. Ini setelah itu dia merancang kejahatan ya, yaitu dia akan membuat patung sapi betina ya, patung anak sapi. Qala Ikrimah alqa fi rawihi anahu idza alqa fi syai'in ghayarahu. Karena ketika genggaman yang diambil dari tanah yang diinjek kuda tadi, ketika kena sesuatu maka bisa berubah gitu. Ya. Bisa merubah sesuatu gitu, sesuai dengan keinginan orang yang berbuat berbuat kejahatan yang tadi ya. Ketika pedetnya tadi disetting bisa bersuara dan sebagainya gitu. Karena Bani Israil qad ista'aru kulian katsiran min qaumi Fir'aun. Ketika kaumnya ya Bani Israil itu, kaumnya Musa itu ya, ketika mau melarikan diri dari Mesir, itu sebelumnya itu minjem perhiasan ya orang-orang Mesir ya, minjem dengan alasan apa? Ya, dengan alasan bahwa akan ada arus itu haflah zifaf untuk pesta perkawinan gitu. Dipinjam dulu ya, ini untuk perkawinan gitu. Dipinjam, tetapi ya niatnya apa? Karena mau kabur gitu. Pinjem niatnya mau dibawa kabur. Ya. Karena dia kan sudah direncanakan bahwa Bani Israil itu akan meninggalkan Mesir gitu, menuju Baitul Maqdis kan. Tetapi orang-orang mereka itu ya licik-licik kan gitu. Mau meminjam perhiasan ya sehingga terkumpul banyak itu. Dibawa kabur kan gitu. Fa'alakallahu fir'auna wa bi'atil kalquli fi aiti Bani Israil, sehingga kuli itu masih di tangan mereka gitu. Karena Fir'aun dan bala tentaranya sudah dibinasakan Allah. Falamma fasala Musa qala Samiri di Bani Israil. Ketika Musa itu sudah pergi, maka Samiri ini baru merencanakan kelicikannya, merencanakan hal-hal yang sangat dimurkai Allah. Dia ngomong pada Bani Israil, gimana? Inna al-khuliyya allati isa'artumuha min qaumi Fir'aun ghanimah la tahilu lakum. Wahai Bani Israil, kemarin yang kalian pinjam ya, perhiasan dari orang-orang Mesir itu kan berupa ghanimah. Yang mana la tahilu lakum, tidak halal itu. Enggak halal bagi kalian itu, ya. Bilangnya gitu, la tahilu lakum.
fahfiru kufrotan watfinuha. Kalian lempar aja di situ, di kufroh itu. Jadi di kufroh ya, dibikin kufroh itu kayak lubang gitu, digali, pendem aja di situ gitu. Dikumpulin ya, karena itu bukan harta yang halal bagi kalian, maka harus kalian kumpulin ya, dipendem ya, dipendem itu diapain? Ditimbun ya. Hatta yarji'a Musa fayarafiya ra'yahu, nunggu Musa ya, pendapatnya Musa gimana ya, perhiasannya diapain gitu, apakah boleh dibagi-bagi atau dijual dan lain sebagainya ya. Sebelum ini datang Musa, kita minta pendapatnya, kita kumpulin dulu gitu, kita kumpulin ya di sebuah lubang, kita pendem ya, kita kubur dulu. Waqala Sudi, nah ini salah satu mufasir ya, inna Harun alaihissalam amrohum ayyalquha fi Hufairah. Nah ini yang versi yang kedua ya, versi kedua menurut Sudi ya, bahwa yang memerintahkan itu Harun ya, memerintahkan itu adiknya Musa, Harun. Mereka disuruh untuk apa? Melempar ya, yang perhiasan seluruhnya dikumpulin di Hufairah. Hufairah berarti bentuk tasghir ya, isim tasghir ya, dari hufrah Hufairah. Kalau hufrah berarti lubang yang agak besar, kalau Hufairah berarti lubang yang kecil gitu. Betul disimpan di situ ya, hatta yarji'a Musa fafa'alu. Nunggu Musa, keputusan seperti apa gitu ya tentang huli ini gitu. Falamma istama'at al-huliyu sogoha asamiru. Ketika huli itu sudah berkumpul ya, dari satu, huli itu perhiasan itu sudah berkumpul semuanya dari satu, baru samiri yang tukang tadi perhiasan ya, bisa membuat itu kan, yang membuat bentuk perhiasan menjadi apa itu. Sogoha asamiru ijlan, dilebur, dibuat menjadi apa? Menjadi pedet, ya kan? Ijlan itu pedet ya, anak sapi ya. Fi salasati ayam, dalam waktu berapa? 3 hari. Ya. 3 hari itu membentuk apa? Ijlan itu dari huli. Ya. Tuma al-qafiha al-qabtul tadi akhoda min turabi farosi Jibril alaihissalam. Sehingga ketika sudah jadi bentuk patung tadi ya, patung Baqarah anak-anak sapi betina itu, genggamannya tadi ya, asar dari injekan kudanya Jibril tadi dilempar ke dia, ke patung itu tadi. Fakharaja ila min dzabin murassawan bil jawahiri ka'asani mayakunu, sehingga patung itu menjadi sangat indah sekali gitu. Ya, penuh dengan jawahir, permata gitu. Karena sesuai dengan ini ya, niatnya saya mau jadi bentuk yang bagus ya. Langsung patungnya itu penuh dengan permata jawahir. Wa khorotan, dan bisa bersuara, belenguh ya. Kalau bahasa Jawanya itu apa namanya? Bengah atau apa namanya? Yang suara sapi itu ya. Wa khorotan, bisa bersuara gitu. Seperti asli, seperti sapi hidup gitu. Suara bisa bersuara. Khorotan gitu. Wa qala Sudi kana yaquru wa yamshi. Menurut Sudi tidak hanya bersuara. Patung yang dibuat Samiri itu bisa bersuara ya, bengah itu namanya ya kalau bahasa Jawanya ya, dan bisa yamshi, bisa berjalan juga gitu. Faqala Samiri, ketika sudah jadi ya, menjadi patung yang keren, yang bagus ya, bisa bersuara, melenguh itu kan, dan bisa berjalan, lalu Samiri ngomong pada Bani Israel, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini tuh Tuhannya Musa ya. Ini tuh Tuhan kalian gitu. Fanasi, tetapi Musa lupa, ya, ketinggalan gitu. Ai fatarokahu haguna. Tuhannya ini ketinggalan di sini, ditinggalin Musa di sini. Wa kharaja yatlubuhu, sehingga Tuhannya ini jalan-jalan mencari Musa. Di Musa kok nggak ono kan gitu. Padahal Musa adalah saat itu pergi ke Bukit Tursinai ya, selama 40 hari. Nah, ini rekayasa Samiri saja, akal-akalan Samiri. Ya, ketika sapinya itu sudah bisa jalan dan sebagainya, dibilang ya ke orang-orang ini Tuhannya Musa, Tuhan kita semuanya gitu. Ketinggalan ya, kemarin Musa enggak diajak gitu, Tuhannya ini. Nah, sehingga Tuhannya ini nyariin itu. Ini rekayasa Samiri.
Wakila kana Musa qad wa'adahu salasina lailatan. Ada yang mengatakan ya dalam tafsir itu, Musa itu sebenarnya bilang ke kaumnya itu, sebentar ya, saya akan pergi 30 malam saja ya. Sabar ya, jangan neko-neko gitu. Ya, jangan berbuat enggak. Ya, 30 hari saja, sebulan ya. Sebulan yang sabar gitu. Tumazi datil asro. Ternyata ditambah 10 hari kan gitu. Fakanat fitnatuhum. Dalam waktu 10 hari itu setelah 30 hari dalam masa 10 hari di bulan Dzulhijjah itu ya, itulah terjadi fitnah gitu. Fakanat fitnatuhum fitil kal asro, dalam masa 10 hari itu. Falamma madot al-thalathun walam yarji Musa. Ketika sudah lewat 30 hari, ya berarti dalam arti 1 bulan sudah lewat, loh kok enggak teko-teko ya Musa kan gitu. Mana Musa kok enggak datang? Katanya cuma sebulan, ya katanya cuma 30 hari. Kok enggak datang? Walam yarji Musa. Dhannu annahu qad mata. Mereka mengira bahwa Musa itu udah mati. Jangan-jangan Musa ini mati, ya. Ya, entah kenapa mati dan sebagainya. Dhannu annahu qad mata. Wa ra'au al-ijla. Ya, dan mereka wa ra'a al-ijla wa sami'a qala Samiri. Percaya pada Samiri ya, rekayasa Samiri itu kan yang dibuat-buat Samiri menjadi yakin kan Musa ini sudah mati dan sebagainya nih. Ini loh Tuhannya Musa, Tuhan kita semuanya. Ini ya kita harus menyembah ini. Wasami qala Samiri akefa thamaniyatu alaf rajulin. Yang mana saat itu yang percaya pada omongan Samiri, yang kena korban dari ucapannya Samiri itu, yang percaya ada berapa? Thamaniyatu alafi rajulin. Ada 8.000 orang, ya, 8.000 rajul laki-laki. Berarti banyak banget kan? 8.000 orang percaya, ya. Alal ijli ya'budunahu, yang mau menyembah apa? Ijl itu gitu. Wakila, ini ada juga yang versi lain ya, pendapat mufasir lain, kulluhum abaduhu ila Haruna ma'isnai asyara alfa rajulin. Pendapat yang kedua, semuanya Bani Israel itu menyembah pedet, ya, menyembah patung anak sapi betina tadi. Kecuali siapa? Kecuali Harun bersama isna asyara 12.000 rajul. Berarti Harun dan 12.000 ya Bani Israel tidak, selebihnya nyembah semuanya gitu. Wahada asahu, dan ini adalah kaul yang paling asah, yang paling benar, yang paling sahih gitu. Waqala al-Hasanu. Ini versi yang ketiga menurut Hasan. Al-Hasan, kulluhum abaduhu ila Harun. Semuanya Bani Israel itu menyembah pedet tadi, menyembah ijl tadi, kecuali Harun wahdah. Kecuali hanya Harun saja, ya. Harun saja, lainnya semuanya adalah percaya pada omongan Samiri gitu. Fadzalika qaulu ta'ala tsumma takhatumu ijlah. Maka Allah berfirman, kemudian kalian semuanya itu ya Bani Israel mengambil atau menjadikan ijl ilahan, menjadikannya sebagai apa? Sebagai Tuhan gitu. Min ba'dihi, setelah Musa pergi. Wa antum zalimuna, dan kalian itu orang zalim gitu. Ya, kalau melakukan seperti itu, kalian adalah termasuk orang-orang yang zalim, ya, menganiaya diri kalian sendiri. Doruna li anfusihim, ya, menganiaya diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Bil maksiyah. Kan itu kan termasuk kemaksiatan ya. Durhaka pada Allah, ya. Bil maksiyati wadi'una al-ibadah fi wadil maudi'ina. Maksiatnya apa? Maksiatnya adalah menjadikan ibadah itu ya bukan di tempatnya, yaitu Allah kan. Yang berhak kita ibadahi adalah Allah. Tuhan yang telah menyelamatkan kalian kemarin dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan telah menyelamatkan kalian dari apa? Dari gharaq bahar gitu. Dari tenggelamnya dari Laut Merah gitu. Kalau kemarin nggak diselamatin Allah, ketika kalian maju, maka kalian akan mati ketelan lautan. Tetapi kalau takut nggak maju, ya kalian nggak maju,
mundur, akan dibantai Fir'aun dan bala tentaranya. Ya dua-duanya kalian pasti binasa gitu. Kenapa kalian malah menjadi orang yang zalim, orang yang melakukan kemaksiatan gitu. Tidak menyembah Allah yang telah menyelamatkan kalian, justru menyembah apa? Menyembah ijel gitu. Yaitu ayat yang 51 ya. Summa afawna ankum. Ini ayat selanjutnya ya. Ayat selanjutnya, meskipun Bani Israel itu sering seperti itu ya, sering balelo, tetapi Allah ya maha pemaaf gitu kan, maha pengampun gitu. Summa afawna ankum min ba'di dzalika. Meskipun mereka masih seperti itu ya, orangnya sering balelo, kan sering kan seperti itu. Ketika mau ketangkep kan, itu juga ngomong, mana janjimu Musa kan? Katanya Tuhan mau nyelamatin, kayak gitu kan. Nah, itu sering diperbuat Bani Israel. Maksiat baca maksiat seperti itu. Maksiat lagi diampuni Allah, melakukan lagi kayak gitu. Tobat lah istilahnya. Summa afawna ankum mahawna dzunubakum. Maksudnya kalian sudah dimafauna, dihapus dosa-dosa kalian tuh. Sudah Allah itu maha pengampun gitu. Min ba'di dzalika, setelah itu ba'da ibadikum al-ijl. Setelah kalian menyembah pada tadi gitu, la'alakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang syukur, yang berterima kasih kan. Ya, sudah berbuat yang dolim, sudah berbuat syirik, itu kan dosa yang terbesar kan. Ya, dosa yang terbesar adalah dosa kekafiran, ya, dosa kemusyrikan kan gitu. Nah, itu dosa yang tidak diampuni Allah. Selama apa? Selama tidak bertobat selama hidupnya. Kalau mati dalam keadaan kafir, ya, mati dalam keadaan kemusyrikan, maka Allah tidak akan apa? Tidak akan hapus dosanya. Kecuali emang sebelumnya dia bertobat dengan taubatan nasuha. La'alakum tashkurun, maksudnya apa? Likai ya tashkuru afwi ankum wa soni'i ilaikum, ya. Kalian berterima kasih agar kalian itu berterima kasih atas apa? Pengampunan saya ini gitu. Afwi ankum wa soni'i ilaikum, ya. Dan apa-apa yang aku perbuat, kata Allah. Maksudnya sering membuat kejahatan tetapi diampunin terus ya, diampunin, bahkan dikasih nikmat-nikmat ya. Nikmat-nikmat yang luar biasa. Ila asyukruhu atau syukur itu maksudnya taat ya. Fi jami'il jawari fi sayri wal fi sirri wal alaniyah. Jadi syukur itu bentuk taat ya. Taat ketaatan kita pada Allah dengan seluruh jawari, dengan seluruh anggota tubuh kita. Mulai dari hati kita, lisan kita. Kita tunjukkan ya bahwa kita itu taat pada Allah. Fisir maupun alaniah, dalam keadaan sir. Sir maksudnya sir antara kita ya. Kalau Allah ya nggak ada sir gitu. Apa yang kita sirkan di hati tetap Allah tahu gitu. Sir di sini adalah sir antar sesama gitu. Kalau kita meskipun di hati kita ya, di hati kita kafir, kalau kita pura-pura beriman kan orang-orang melihat kan ya itu beriman gitu. Orang-orang munafik itu kan ya di dalam hatinya itu kafir, tetapi dalam muamalahnya dia seolah-olah beriman gitu. Nah, itu fisiri wal alaniyah. Dalam keadaan alaniah juga gitu. Tetapi dalam kamus Allah itu enggak ada sir ya. Semuanya nyata, semuanya adalah nampak gitu. Enggak ada yang tertutup, enggak ada yang dirahasiakan. Semuanya adalah Allah Maha melihat. Qala Al-Hasan zikru nikmah, zikruha qala ta'ala. Jadi ketika kalian wahai Bani Israil sudah berbuat seperti itu ya sangat zalim banget sih. Allah masih berkenan mengampuni dosa-dosa kalian, menghapus dosa kalian itu, maka kamu harus bersyukur gitu. Dengan apa? Bersyukurnya dengan zikru nikmah. Dengan ingat-ingat nikmat Allah itu loh. Jangan lupa kalian tuh. Ingat-ingat nikmat Allah itu apa? Apa saja yang Allah anugerahkan kepada kalian. Begitu banyak itu. Maka dengan dalam surat Al-Duha itu ya, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Ketika kalian dianugerahi nikmat Allah, nikmat dari Tuhanmu itu fahadis.
Ya, ceritakan dalam artian ya kalian syukuri. Qala al-Fudail syukurun ya syukru kulli nikmatin alla yasila ba'da tilka nikmah. Ya menurut Fudail bahwa syukur ya la'alakum tashkurun ini syukur terima kasih pada Allah atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian dengan cara apa? Allah yu'sallaha ba'da tilka nikmah. Allah yu'sallahu ba'da tilka nikmah. Dengan cara jangan kalian ngulangi perbuatan yang seperti itu gitu. Jangan memaksiatin Allah lagi gitu. Jangan durhaka pada Allah lagi ya. Maksudnya gitu. Jangan durhaka kepada Allah lagi. Jangan ngulangi lagi dosa-dosa kalian seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu ya. Ini sebagian penafsiran ya dari Al-Mahdi ya. Dari ayat yang 51, insya Allah kita lanjut ayat berikutnya, ayat ke-50. Suma afon min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ya, insya Allah besok kita akan i'rab ya, ayat ke-52 dan kita lanjutkan tadabbur karena sudah waktunya 06:58. Kita cukupkan wallahu a'lam. Kita baca dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Terima kasih Mas Bara, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang sudah hadir. Insya Allah kita lanjutkan kajian i'rab dan tadabbur Quran besok pagi lagi. Saya izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.